Salam Pramuka. Salam. Salam. Nah, terima kasih untuk adik-adik kelas 8 karena hari ini sudah mengikuti dengan semangat. Yang pasti kalian sudah sarapan dan mandi ya tentunya. Tidak lupa, mari sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Oh iya, ada kabar duka ya dari Banjarnegara, pasar kota tadi malam terkena musibah kebakaran. Ya, dilalah Pak Anggun rumahnya di pasar kota di baratnya, jadi tahu di timur rumahnya Pak Anggun itu. Pak Anggun rumahnya di pasar tuh, tapi di bagian barat. Nah, yang terbakar itu yang di bagian timur. Nah, untuk itu mari kita berdoa. Khusus hari ini mari kita tambahkan doa kita untuk mereka para korban yang kios, jualannya dan lain sebagainya itu terbakar tadi malam sampai dengan hari ini masih dalam proses pemadaman, walaupun mungkin apinya sudah padam tapi masih ada wang-wani baratnya mungkin ya yang masih harus diselesaikan. Yuk mari kita berdoa bareng-bareng, semoga mereka semua diberikan kesabaran, ketabahan, diberikan keberkahan rezeki yang melimpah untuk kedepannya. Ya, semoga saudara-saudara kita yang di Banjarnegara ini dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Ya. Sekali lagi, Kak mengucapkan ikut berbela-sungkawa ya untuk keadaan para pedagang Banjarnegara khususnya di pasar kota itu. Barangkali kalian juga orang tuanya yang berdagang di sana. Semoga kalian diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan ya. Insya Allah semua itu dari yang Maha Kuasa akan balik ke Maha Kuasa lagi. Dan di balik semua ini insya Allah ada hadiah. Karena cobaan itu pasti akan diberi hadiah yang paling membahagiakan dari yang menerima cobaan. Ya, insya Allah hadiahnya akan sangat-sangat membahagiakan di kedepannya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Siapa yang tahu materi hari ini apa? Ini ada Pak. Wah, pintar sekali. Wah, saya senang sekali ada yang antusias sekali. Bahkan di mobil, sedang perjalanan. Dia sedang kemana? Sedang perjalanan ya? Iya, Pak. Oke, sip. Nggak apa-apa. Ini adalah salah satu contoh jiwa kepramukaannya itu sangat bagus. Dia sedang di jalan pun dia masih menyempatkan untuk ikut Zoom. Kok kalian yang di rumah misalnya, teman-teman kalian masih ada sing males tangi, ramelu, padahal anak kuotane. Kan kasihan ya. Wong yang di jalan aja diberatan melu kok. Ini luar biasa sekali, saya apresiasi. Ya, materi hari ini nanti kita ke Salam Pramuka. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita cek apakah kalian sudah semangat apa belum. Ya, yang di belakang apakah sudah semangat atau belum? Mari kita cek. 2 kali tepuk pramuka. Belum semangat. Halo. Untuk pramuka diaktifkan mikrofonnya. Ini tidak seperti pembelajaran biasa. Sekarang kita happy-happy. Yang di rumah kalian sendirian tepuk-tepuk. Terus senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, kira orang gila, nggak usah dipikirkan. Kita menggila hari ini, oke? Kita buat hormon kebahagiaan kita bertambah, ya, supaya imunitas kita jadi lebih. COVID jauh dari kita. Kalaupun ada, nggak ngefek sama kita. Itu yang di studio pun ini ada kakak-kakak DP, DP 9 bantu kamu di sini ya. Jadi kalau DP-nya yang di sini kok letoy,
kurang semangat, nanti Kak Anggun suruh duduk di sini nyanyi dulu supaya kalian bisa mendapatkan imunitas dengan senang. Imunitas senang maksudnya. Oke, kita cek lagi. Ayo, yang di studio, saya melihat kalian diam-diam ini, tak lihat ini. Ya. Sudah cantik-cantik buat ini, udah pada mandi. Sayang belum pakai minyak wangi, jadi baunya belum wangi. Oke? Satu kali tepuk pramuka. Satu kali, ada yang 2 kali tadi. Prok 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 ya gitu. Tambah ya Pak. Dumak tinggi, dumak tinggi, jos ding, gandeng, jos. Gitu. Terus supaya kamu paru-paru, jantung dan liver atau hati atau empedunya metu kabeh. Ya. Biar semangat. Oke? Tepuk tunggal. Telat. Ini yang telat loadingnya, sinyalnya apa kamu yang tidak fokus? Tepuk kembar. Ya. Tepuk tunggal itu 1. Tepuk kembar. Gitu 2 kali. Ya. Oke. Sekarang mohon izin Kak Anggun buka ya maskernya. Kayak Kak Anggun kan ke kamera sendiri. Tidak ada yang tak mendekat dengan saya, hanya di belakang saya. Tak buka sedikit ya. Cukup pengap ini kalau saya bengok-bengok. Jadi gini, materi hari ini adalah apa tadi? Salam pramuka. Dalam setiap kegiatan pramuka pasti ada yang namanya salam. Bahkan di kepercayaan kita masing-masing, kita selalu diajarkan untuk memulainya dengan salam. Enggak di kepercayaan juga, di umum malah masyarakat kita ada salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, itu salam dari berbagai macam lini agama. Gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya kita disiapkan itu berkehidupan itu dengan tata aturan. Aturan itu dibuka dengan salam dan diakhiri dengan salam. Nah, di pramuka ini ada salam pramukanya. Yang pertama, salam pramuka. Salam pramuka itu dilakukan dengan cara hormat. Seperti ini. Oke. Masih banyak anak kelas adik-adik kelas 8. Oke, kalau di pramuka kan kakak sama adik ya. Tidak bapak sama ibu guru. Karena saya sama kalian supaya lebih akrab kan di pramuka harus mengakrabkan, mendekatkan, yaitu dengan kakak dan adik. Cie, kakak dan adik. Kakak dan adik, cie. Enggak, karena supaya kita lebih akrab saja. Oke, jadi di pramuka silahkan panggil Bapak Ibu guru yang mengisi atau dalam kegiatan ini dengan sebutan Kak. Entah itu sudah mbah-mbah, entah itu masih mas-mas, pokoknya Kak. Ya, Kak. Tapi kalau pelajarannya jangan Kak, sudah Pak Bu, ya gitu. Oke, sepakat ya? Sekarang kita manggilnya Kak dan D. Sama kakak. Aduh, romantis sekali ini. Ya. Oke, nah salam ini dilakukan dengan cara kamu mengangkat tangan hormat, ya hormat. Nah, Kak Anggun akan sampelkan tata cara untuk melakukan salam pramuka dengan benar. Ya, saya lihat kalian itu tadi ada beberapa salam pramukanya kurang pas posisinya. Nah, tapi nggak masalah, mungkin karena keadaan di rumah kamu HP-nya nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa dilepas sambil dipegang, jadinya kalian sulit. Oke, sekarang Kak Anggun akan geser. Mari kita lihat. Nah, oh yang kosong nggak kelihatan ini. Geser sedikit. Nah, Kak Anggun akan contohkan, nggak apa-apa. Nanti saya geser ke sana, kerjaan sana yang nggak kelihatan. Kak Anggun akan contohkan bagaimana melakukan salam pramuka yang baik dan benar. Ya, terutama tanpa alat karena kita hari ini nggak pakai alat, tapi nanti akan memberikan gambaran menggunakan alat, cara formatnya gimana. Oke, ketika ada yang mengambil atau memberikan kode salam kepada kalian, salam pramuka misal gitu, posisi yang pertama kalian lakukan adalah duduk siap.
Duduk siap itu tegap dan membusungkan dada. Contoh ya, mari kita lihat kakak-kakak kita atau DP9. Ini sebagai contoh. Kondisi mereka adalah duduk istirahat dengan bersandar di kursi. Nanti ketika saya bilang salam, mereka akan tegak, duduk tegak, busungkan dada sambil salam. Balik lagi. Contoh. Salam pramuka. Salam. Nah. Lihat ya. Tadi tak ulangi lagi, pelan-pelan ya. Kakak-kakak DP9 tolong sampelkan pelan. Nah, ya. Ya. Saya nggak kelihatan, nggak apa-apa, yang penting kalian kelihatan. Ini sebagai sampel. Jadi sekali lagi, posisikan kalian duduk siap dulu. Coba duduk siap. Hap. Nah. Istirahatnya. Coba. Nah. Ini contoh duduk istirahat sama contoh duduk siap tadi. Coba. Oh, enggak kan. Terbaik. Saya perlihatkan duduk siap. Jadi posisinya kamu lurus. Gigirnya lurus. Gigir, sirah, gulu lurus. Duduk siap. Nah, ketika diistirahatkan, nah nanti istirahat di tempat, nggak duduk istirahat. Nah ini duduk siap ini nanti terus hormat, hormat. Nah, santai. kalau sedang salam pramuka, tegak, gerak. Nah, istirahat di tempat, gerak. Nah. Mudeng ya. Kita tes kalian semuanya. Anggun tidak tampilkan PowerPoint karena ini praktik. Sebenarnya ini akan ketika kalian isi pulsa sering ya macam alat ataupun tanpa alat. ya. Bentar, kameranya tak atur dulu. Orang ngerti boleh dijupuk dhisik lah. Kutune daftar harga diwenehni ngono. Nah, seperti ini. Ketika saya duduk siap. bojone tak tugi. 12.000. Gitu. Istirahat tempat, gerak. Nah, istirahat lagi, senderan lagi. 20. Baru angkat tangan. Mari kita tes. Persiapan kalian salam pramuka. Nanti setelah ini silakan ketika ada pemateri datang mengisi kegiatan, silakan kalau ada yang salah posisikan seperti tadi yang dicontohkan. Salam pramuka. Salam. Ya, sip. Dijupuk dhisik lah. Ya. Kalian sudah duduk tegap. Salam. Itu cara melakukan salam pramuka yang baik dan benar. Ada beberapa hal yang perlu Kak Anggun jelaskan kaitannya dengan salam pramuka dengan alat. Karena kalian ini penggalang ya. Penggalang apa itu? Ya. Tapi undangannya boleh? Ya. Undangan? Oh, sebentar, tak mute dulu. Undangan. Oh iya, apa nih? Ya, oke, ya, mohon maaf. Tadi adalah kalian menggunakan salam atau penghormatan pada saat kalian tidak menggunakan alat. Sejatinya penggalang itu ada alatnya atau senjatanya. Apa ya kakak-kakak? Senjatanya penggalang? Tongkat. Tongkat. Tepat sekali. Tongkat. Senjata penggalang adalah tongkat. Nah, ya, tongkat. Nah, karena kalian memiliki senjata tongkat, maka ada beberapa yang harus kalian ikuti kode-kodenya. Kalau hormat tanpa alat atau tanpa tongkat, kalian seperti ini ya, biasanya ya, kayak kalian upacara. Tapi kalau di pramuka itu ada penghormatan dengan alat. Kalau di militer dengan senjata. Ya sama sih sepertinya. Semuanya sama, kamu senjatanya juga penghormatan dengan senjata atau tongkat kamu. Yaitu dengan cara gimana? Mari kita lihat video berikut ini. Oh, sebelumnya mari kita nyanyi dulu. Mikrofon diaktifkan dulu semua, kita nyanyi dulu.
Pramuka itu isinya nyanyi, tepuk, seneng-seneng. Nyanyi. Aku minta kalian nyanyi. Keluarkan suara kalian yang paling jelek. Paling bagus supaya kalian bisa plong. Ya. Anggun minta kalian suara yang paling bagus. Oke? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Kakak-kakak? Sing apa? Hah? Apa? Lagu pramuka biasanya apa? Di sekolah. Ampar-ampar pisang. Pisang. Pisangnya masih mentah. Ganti, jangan nyambar pisang. Pisangnya masih mentah tadi belum tampil. Oh, Pramuka Rio. Balonku. Kau Pramuka Rio ya? Walaupun si Rio nggak ikut Pramuka. Oke? Coba kita tes dulu kakak DP 9-nya. Ini Pramuka Rio, nanti kalian ikuti. Coba 1, 2, 3. Nah, DP-nya aja lupa ini. Gimana ini? Ini Pramuka Rio, Pramuka Rio, ho ho ho, penggalang. Aduh, sorry. Mama, penggalang. Suaranya Pak Anggun kan nggak bagus-bagus amat. Penggalang, penggalang, penggalang yang tak kenal gengsi. Pergi ke perpisahan. Yang sejati. Terus penegak yang tak gengsi. Pergi ke perkemahan karena teman. Iya itu. Oke, kita catat dulu ya. Catat dulu liriknya. Oke, kita catat. Silahkan siapkan. Ini buat laporan kalian. Jadi kamu kalau latihan pramuka dapatnya apa? Ada lagunya. Nah, paling tidak kamu kemutan lagu. Pramuka Rio, Pramuka Rio, ho 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 ho. Penggalang yang tak kenal gengsi. Pergi ke perkemahan karena sakit hati, guna mencari teman yang sejati. Nah, terus penegak yang tak kenal gengsi. Pergi ke perkemahan karena patah hati, guna mencari pacar. Sekarang pacar yang sejati. Nah, nek penggalang mencari teman. Penggalang mencari teman. Nek penegak mencari teman baik lah. Aja pacar lah, teman baik. Salam Teman sejati kabeh baik. Nah, terus yang terakhir pembina yang tak kenal gengsi. Pergi ke perkemahan karena sayang istri. Nah, gitu. Pergi ke perkemahan karena sayang istri, gitu. Nah, guna mencari apa? Janda yang sejati. Cari janda. Pergi ke perkemahan karena sayang istri, Guna mencari janda yang sejati. Janda yang sejati ramah wes Rajan. Ngarang buat je lagune DP 9 ini. Ya. Ya wes. Bisa ya? Coba liriknya. Insya Allah. Oke, kita tes sekali dulu.
Pramukaryonya berapa kali ya? 2. Oh, 2 kali ya, 2 kali. Oke, benar. Pramukaryo, ho, gitu ya. Oh, pakai suara yang lembut dari suara diafragma kamu. Waduh, teknik ini. Ya, cek suara do, re, mi, do. Oke, ya. Siap? Suaranya dikeluarkan semua, adik-adikku sayang. Adik-adik ini kakak di sini loh. Kakak mau kalian happy-happy di sini ya. Siap? 1, 2, 3. Penggalang, sayang tak kenal kebagaimana namanya hati guna mencari teman yang sejati. Penekap yang tak kenal gengsi. Bagi kebagaimana karena hati guna mencari teman yang sejati. Pembina yang tak kenal gengsi. Bagi keberkemahan gimana sih? Pembinanya jangan patah hati dong. Anggun kan nggak patah hati. Ya, pembinanya sedang bahagia. Pembina yang sayang istri gitu. Anggun kan sangat sayang sama istrinya karena direkam ini. Ya. Sekali lagi, saya pengen kalian nyanyi, tapi kalian saja yang di studio tolong diam dulu. Saya pengen dengar suaranya adik-adik kelas 8 menyanyi dengan sepenuh hati. Ya. Oke, diaktifkan suaranya. Mari kita happy-happy Ria, keluarkan suara-suara emas kalian. Ya, emasnya dikeluarkan, suaranya dimingkemkan. Gitu ya, suara emas, suara yang paling bagus. Ya. Saya pengen lihat kalian menyanyi. 1, 2, 3. Kucing. Penggalang yang tak kenal gengsi. Pergi ke perkemahan patah hati Guna mencari teman yang sejati. Pergi ke perkemahan karena hati guna mencari teman yang sejati. Pembina yang gengsi. Pergi ke perkemahan karena patah hati guna mencari teman yang sejati. Macam-macam, ada yang sakit hati, ada yang sayang istri, ada yang aduh, gimana ini? Ya nggak apa-apa. Oke, nah, itu salah satu lagu kebangsaan. Lagu kebanggaan DP9 itu kayak gitu. Katanya pembinanya suruh nyari janda sejati. Janda sejati itu gimana? Saya juga nggak tahu. Oke. Nah, mari kita lanjut lagi ke topik berikutnya. Tadi sudah tahu cara salam pramuka dengan hormat ya, dengan tangan atau tanpa alat. Sekarang kita coba lihat cara hormat. Karena pakainya hormat, ini kan kode hormat ya, hormat gerak seperti ini. Nah, salam pun kodenya pakai hormat gerak dengan tongkat. Mari kita lihat. Kita lihat video berikut ini. Wah. Apa itu? Ada suara. Oh, sebentar. Tak matikan dulu mikrofon kalian sebentar dari sini. Nah, terus saya perlihatkan videonya. Ya, oke, mari kita buka YouTube.
Nah, jadi Kak Anggun harap kalian juga memanfaatkan teknologi itu dengan baik ya. Dimanfaatkan dan baik, jangan digunakan untuk game, cari materi pembelajaran dan lain sebagainya, atau cari inspirasi dan lain sebagainya ya. Cara hormat menggunakan tongkat pada penggalang. Nah, mana ya yang paling? Nah, ini sudah SD juga sudah ada yang masuk penggalang. Wah, ada iklannya, sorry ya. Sambut inspirasi baru bersama Top Coffee. 1, 2, siap. 1 siap, 2 siap, 1 siap, 2 siap, 1, 2 siap. 1 siap, 2 siap. Mari kita lihat cara hormatnya mereka. Siap, gerak. Setengah lengan dengan cang kanan, gerak. Tegak. Gerak. Pada kakak pembina hormat, gerak. Nah, diangkat tuh. Gerak. Hah? Tak ulangi. Gerak. Perhatikan bagian ini. Gerak. Pada kakak pembina hormat, gerak. Nah, salam pramuka itu ketika kalian dapat salam juga seperti ini, salam pramuka. Salam. Ataupun pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara tongkatnya disampirakan ke samping. Diselempangkan ke samping. Saya sebentar, karena Pak Anggun nggak menyiapkan videonya, jadi Pak Anggun sebenarnya mau rekaman. Tapi ya karena Pak Anggun lemah, jadi bisa tadi malam mau tak rekam sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kakak mau ngajak kalian semuanya belajar PBB dasar. Baiklah adik-adik, kita akan belajar PBB dasar memakai tongkat. Untuk memegang tongkat, posisi tangan seperti ini ya. Kita ambil seperti ini, 3 jari. Kita tempelkan ke tongkat, kita tekuk, tep. Nah, posisinya di bawah pinggang, di bawah sabuk. Nah, seperti ini. Berada di kaki kelingking sebelah kanan, seperti ini. Usahakan harus pakai sepatu ya pada saat latihan. Jangan memakai sendal. Khawatir pada saat kita hentakan seperti ini, itu kena jari-jari kaki. Paham? Ya, ada iklannya lagi deh. Bentar ya. Maaf ini malah jadi iklan. Ya. Pada saat kita mendengar aba-aba, siap, gerak. Posisi tongkat dipegang di lengan kanan. Posisinya seperti ini. Ini oke, percepat. Kepada pembina upacara hormat, gerak. Nah, ini cara hormat yang pertama. Tegap, Ya. gerak. Ya. Sedangkan pembina upacara hormat, gerak. Ini kode hormatnya. Hormat, gerak seperti ini. Tegap. Ya. Jadi tangannya seperti ini. Tongkatnya lurus ke atas. Ini seharusnya agak lurus ini. Ya. Seperti itu. Itu cara hormatnya yang pertama. Gerak. Sedangkan aba-aba kepada bendera merah putih. Nah, ini Hormat. hormat yang kedua. Gerak. Up. Nah, Tegap. ini hormat Gerak. yang kedua ya. Up. Iya. Pada saat hormat kepada pembina, posisi tongkat kalian hentakkan seperti ini. Dan tangan kiri dan tongkat berbarengan. Nah, itu. Ya, sekali lagi, pada saat aba-aba hormat kepada pembina, tongkat dihentakkan. Dan tarik tangan kiri dan tongkat ke atas. Berada di dada. Jajar Pada ya. saat tegap, turun berbarengan. Tegap, gerak.
Nah, untuk aba-aba hormat kepada pembina, tongkat kita serahkan ke tangan kiri. Aba-aba pertama, 1, kita serahkan. Kedua, kita tarik tangan kanan ke posisi hormat. nah itu yang kedua. Sekali lagi, 1, 2. Pada saat tegap gerak, posisi tangan kanan mengambil lagi tongkat yang sudah diserahkan kepada tangan kiri. Tegap, gerak, 1, 2. Dan pada saat 2-nya, tongkat ditarik kembali ke posisi awal. 2. Ya. Begitu. Itu caranya hormat kalian pakai tongkat. Nah, nanti kalau dalam pramuka itu ketika ada salam pramuka silahkan mau pakai yang mana nanti. Coba Pak Anggun agak lupa ya. Kalau nggak salah pakai yang hormat ataupun yang pakai tangannya diangkat. Oke. Karena waktu sudah habis, maka Pak Anggun akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Yang jelas ketika salam pramuka khususnya biasanya jarang pakai tongkat karena di dalam ruangan ataupun di luar sana ketika kalian bareng-bareng nggak pakai tongkat. Kalau posisi berdiri, berdirilah posisi siap, busungkan dada, baru hormat. Kalau posisi duduk, duduk siap dulu, jangan hormat baru siap. Salah, kebalik. Tapi duduk siap dulu, baru hormat. Gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Pak Anggun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke, satu lagi. Kalau ada kakak pembina mengisi ataupun selesai ngisi, silahkan nyanyi. Ya, oke, tak aktifkan lagi mikrofonnya. Nah, silahkan nyanyi kalau mau hadir pembinanya. Selamat datang kakak. Tuh, kalau selesai mengisi, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Saya terima dari kami yang ini bersama-sama terima kami yang ini sama-sama. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Jaswadi. Silakan mengikuti dengan baik. Kak Jaswadi, tolong diperhatikan. Silakan sambut Kak Jaswadi dengan selamat datang. Yuk. Selamat datang kepada selamat kami ucapkan selamat datang Oke, terima kasih. Silakan diikuti materi dari Kak Jaswadi. Mana Pak? Tanya? Ada berpoin lambang pramuka. Lambang pramuka. Untuk masuk file. Langsung sesuatu di anu PowerPoint-nya. Ya. Oke, perhatikan dulu adik-adik semuanya.
tak isi pengantar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke. Selamat ya adik-adik pramuka penggalang kelas 8. Ini perkenalan apa tidak? Sudah kenal ya? Sudah ya? Sudah siap perkenalan ya. Kalau kelas 7 tadi kenalan dulu karena sudah kelas 7 belum pernah ketemu ya. Sekarang kelas 8 kan sudah pernah ketemu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya dari berapa enggak tahu berapa orang. Kelas 8 tadi sudah diisi materi dari apa materinya? Salam pramuka. Oke, tadi sudah sampaikan materi salam pramuka oleh Kak Anggun. Sudah ini hari yang ketiga, ya, dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis libur, Jumat, hari ketiga. Kalian sudah banyak materi, ya, materi yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Ingat sekali lagi bahwa untuk materi-materi ini harus kamu perhatikan karena nanti pada akhir kegiatan ada post test. Nah, itu nilainya nanti diambil dari absensi, kemudian tugas-tugas, kemudian post test juga itu, ya kan? Kalian juga ada tugas sendiri. Baik, siap ya mendengarkan? Siap. Oke. Saya dengar sana ya. Kelihatan di situ kelihatan? Kelihatan? Oke. Kita mulai. Kita materinya hari ini ya, materinya adalah mengenal lambang gerakan pramuka. Ya, saya yakin ya, Kak Jas yakin kalian sudah tahu lambang gerakan pramuka. Ya. Jadi setiap organisasi itu mesti memiliki tanda pengenal. Tanda pengenal misalnya negara Republik Indonesia. Lambangnya apa? Adalah lambang negara Republik Indonesia. Apa kakak-kakak DP lambangnya? Lambang negara Republik Indonesia? Garuda Pancasila. Nah, jadi kalau di mana ada lambang Garuda Pancasila, di situ ada Indonesia, ya kan? Kan seperti itu. Nah, pramuka sama. Pramuka itu punya lambang. Apa lambangnya? Adik-adik DP, kakak-kakak DP? Ya, lambang dari gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Oke, kelihatan semua. Ya, silakan video pada di-on-kan ya, sehingga saya bisa melihat wajahmu. Iya. Di-on-kan, itu itu Alesya Hasda itu gambar, maksudnya gambar omahnya ada rumah apa? Ya, terus itu juga gambar kartun barang gue. Kamu kurang pede dengan wajah gantengmu sendiri. Ya. Silakan kalian kalau berani tampil berarti membangun kepercayaan diri, kan? Dan kalian sudah berlatih bersikap jujur karena berani tampil di hadapan orang lain itu juga seorang pramuka seperti itu, ya. Nanti tak. Nah, ini kan diklik aja ya nanti. Ini tak klik aja. Ini ya. Ini tak? Iya. Ya, oke. Nah, lambang pramuka ini apa sih ya? Lambang itu artinya tanda pengenal. Ya. Tanda pengenal. Tanda pengenal tetap yang mengkiaskan sifat. Jadi tanda pengenal ini tidak sembarangan. Kenapa dipilih seperti itu? Yaitu ada kiasannya karena tanda pengenal tetap yang mengkiaskan sifat, keadaan, nilai dan moral yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka yang dicita-citakan. Nah, ya.
Oke. Ini sih Januar, memang tidak ada gambarnya apa itu ya? Dari sananya ya Pak ya. Coba sekali lagi kalian untuk di-on-kan. Kalau tidak di-on-kan itu berarti koradus apa kepriwejane ya kamu? Di-on-kan. Tidak pede, wong cantik-cantik kode gitu kok dimatikan sih nggak apa? Ya, itu Yaniar. Apa Khairunisa? Ya, di-on-kan sehingga saya bisa melihat wajah kalian. Saya sudah senang melihat wajah kalian. Ada dari sini aromanya itu kelihatan mandi apa belum? Ya. Ya, Angelika, terima kasih. Senyum-senyum boleh. Silakan dengan senyum, ya kan? Mengikuti pramuka itu yang penting senang, ikhlas, banyak senyum, nanti akan banyak menyerap pengetahuan, ya kan? Sementara kamu senyum sendiri di kamar nggak apa-apa, walaupun kan senyum sama Kak Jaswati nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, di lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan sifat. Jadi gambarkan sifat seorang pramuka, keadaan seorang pramuka. Juga di situ terselip di situ nilai dan moral yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh pembuat lambang pramuka ini, ya kan? Baik. Ingat, ini nanti ada post testnya loh ya, silakan diperhatikan. Oke, nah lambang gerakan pramuka adalah siluet. Ya, siluet, macamnya siluet ya, siluet. Tunas kelapa. Kenapa dipilih tunas kelapa, tidak gambar gandul? Ya, si pembuatnya kenapa tidak milih gambar gandul, gambar duren, gambar dondong, gambar semangka yang bunder, gede? Ya, kenapa dipilih tunas kelapa? Tentu saja melalui berbagai penyelidikan, pertimbangan, ya kan? Kenapa dipilih tunas kelapa? Karena ternyata tunas kelapa ini memiliki kelebihan dibandingkan tunas-tunas yang lain, buah-buah yang lain. Apa sih kelebihannya? Mari kita lihat bersama, ya kan? Siap ya mendengarkan ya? Oke, jadi kenapa memilih buah kelapa sebagai lambang, bukan buah gandul, buah durian dan sebagainya ya? Durian ini bagus, dikerngi ya tidak ya. Gandul ya tidak dipilih, tapi yang dipilih adalah tunas kelapa. Mengapa? Nah tentu saja ini punya berbagai makna yang lain. Karena ternyata dari buah kelapa inilah yang cocok, yang matching dengan gambaran jiwa seorang pramuka. Maka dipilihlah buah kelapa sebagai lambangnya. Nah, apa sih? Nah, ini ternyata buah kelapa ini memiliki kiasan atau mempunyai arti ya. Buah nyiur atau buah kelapa ini yang mulai tumbuh itu dinamakan cikal. Kalau dalam bahasa Jawa itu cikal itu bakal. Bakal, cikal. Nah, di sini diartikan penduduk asli yang pertama atau adalah generasi muda, ya kan? Generasi muda. Penduduk asli yang pertama menurunkan generasi baru. Kan? Penduduk asli yang pertama menurunkan generasi baru. Jadi lambang yang dimaksud cikal itu adalah mengandung kiasan bahwa seorang pramuka merupakan inti pokok bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ternyata itu ya. Jadi cikal itu mempunyai arti seperti itu. Jadi seorang pramuka ini adalah merupakan generasi penerus kehidupan berbangsa dan negara. Maka kalian ini seorang anggota pramuka, kalian ini nanti harapannya kalian itu akan menjadi generasi penerus bangsa dan negara Republik Indonesia. Akan menggantikan seperti saya, Kak Aji,
dan Bapak Ibu guru yang lain kalau sudah tua, itu harapannya kalian, maka kalian harus memiliki bekal sebanyak-banyaknya. Ya kan? Oke. Nah, buah kelapa itu awet, dapat bertahan lama. Nah, kalau orang bisa awet, bertahan lama, umur panjang itu harus bagaimana? Hah? Ya, tentunya harus sehat, jasmani dan roh. Ini awang nggak penyakitan ya bertahan lama. Nah, ternyata buah kelapa ini dapat awet. Kalau kita simpan itu ya lama lah, bisa berbulan-bulan, ya kan? Bahkan kalau kelapanya sehat itu sampai tumbuh tunasnya itu masih kelapanya masih bagus, ya kan? Nah, ini menggambarkan bahwa seorang pramuka itu kalau sehat ya, tentu sehat itu adalah pramuka sehat jasmani dan rohaninya. Karena sehat jasmani dan rohaninya, maka memiliki badan yang kuat, tentu saja nanti akan ulet. Dan ketika menghadapi tantangan hidup, rintangan hidup, akan mudah. Nah, juga digunakan dalam rangka menghadapi tantangan hidup untuk mengabdi kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Hebat benar ya. Hebat benar ini dari Bapak yang memilih tunas kelapa ini dijadikan lambang pramuka. Tidak milih gandul. Kalau gandul itu filosofinya apa itu? Itu hanya pelancar pencernaan ya Pak ya. Kalau ketika kalian punya penyakit sembelit, boleh makan banyak gandul, juga bermanfaat itu. Tapi apa ya lambangnya hanya pelancar pencernaan saja ya kan tidak ya kan? Jadi kenapa dipilih tunas kelapa itu ternyata memang memiliki makna yang luas, benar-benar menggambarkan dari jiwa seorang pramuka. Oke, sekarang kita lihat dari bagian akarnya. Akar kelapa ini tumbuh kuat. Kalau kalian di rumah melihat pohon kelapa, punya pohon kelapa enggak di rumah? Punya tetangga, ya enggak apa-apa. Karena kalau yang di kota, di Kampling, ya nandur kelapa ya domai batire, ngebagi batire. Bonsai. Di trotoar. Ya. Enggak apa-apa. Memang sekarang itu banyak anak-anak lucu. Nandur wit kelapa sih ditandur apaan orang ngerti, ya kan? Karena tidak pernah melihat orang menanam pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu akarnya kuat. Kalau kalian melihat pohon tumbuhan kelapa di sekitarmu itu walaupun menjulang tinggi, itu tidak mudah roboh, tidak mudah tergoyahkan oleh angin. Hanya melambai-lambai saja daunnya ya, makanya ada lagu nyiur melambai ya kan? Jadi akar kelapa ini kuat. Ini apa? Menggambarkan apa? Bahwa menghiaskan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka penggalang pada dasar dan landasan yang baik, benar, kuat untuk mencapai cita-cita. Maka seorang pramuka itu jiwanya harus tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah frustasi, ora cengeng, orang mutungan. Ada kalian yang mutungan? Ini KKDP ada? Nah, itu bukan gambaran seorang jiwa, seorang pramuka. Ada permasalahan sedikit, ada hambatan sedikit, frustasi, menyerah, mutung. Mutung iki lho, jan elek banget. Elek-elek wong ki mutungan. Ya kan, maka aja mutungan. Orang pramuka enggak boleh mutung. Minta uang pada orang tua belum punya, tidak dikasih, mutung. Minta HP belum dikasih karena orang tua belum punya uang, mutung. Itu bukan jiwa seorang pramuka. Nah, ini tidak bisa. Jadi ketika menghadapi tantangan itu kita harus justru mencari akar penyebabnya. Kenapa? Nah, itu baru kita kaji, kita logika, nah kita, oh ya pantas ya. Itu jadi tidak langsung mutung. Nggak boleh, ini bukan jiwa seorang.
Tapi saya yakin karena kalian sudah seiring dengan bertambah umur kalian, wawasan kalian, maka kalian memiliki pribadi-pribadi yang baik. Oke. Selanjutnya, ya, ternyata kelapa adalah pohon yang serbaguna. Jadi dari akar sampai pucuknya, daunnya itu berguna semua. Akarnya itu ternyata menjadi kayu bakar yang sangat bagus. Itu pohon kelapa. Bongkotnya pohon kelapa kalau digeraj itu bisa digunakan untuk alat musik. Duduk ya Pak ya. Batangnya yang panjang itu yang menjulang tinggi bisa sampai 25 meter itu bisa menjadi bahan bangunan yang kokoh, tidak mudah dimakan rayap dan sangat kuat. Daunnya sangat berguna. Bisa untuk atap rumah, bisa untuk lidinya, bisa untuk yang muda ketika lebaran bisa digunakan untuk gawe kupat. Ya, untuk kupat. Oke, itulah pohon kelapa. Nah, kita lihat dari panjang tumbuhnya ya. Oh, maaf. Kelapa dapat tumbuh di mana saja. Di pantai, di dataran rendah, di daerah pegunungan, ya. Itu ternyata pohon kelapa itu bisa tumbuh. Jadi kalau kamu berjalan dari pantai sampai ke puncak gunung, itu di kiri kanan kita kamu akan mudah jumpai pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu ternyata bisa tumbuh di mana-mana. Berbeda dengan pohon salak ya kan. Pohon salak itu kadang-kadang di daerah tertentu nggak bisa tumbuh, nggak bisa berbuah. Pohon yang lain juga sama. Nah, tapi ternyata untuk pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana-mana. Jadi ini menggambarkan bahwa seorang pramuka harus pandai menyesuaikan diri dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan bisa hidup dalam kondisi sesulit apapun. Itu adalah seorang pramuka. Sehingga seorang pramuka kalau di tengah hutan wis nggawa beras, nggawa tempe kok bingung ora bisa makan gara-gara tidak ada warung. Itu bukan jiwa seorang pramuka. Jadi pramuka itu bisa mengatasi kesulitan apapun, ya. Di desa-desa maka ada lagu di mana-mana senang ya. Di desa senang, di kota senang, di mana-mana senang, ya kan? Senang makan. Ya. Di rumah senang, di sekolah senang, ya di mana-mana senang. Senang terus, itu jiwa seorang pramuka. Maka kalau seorang pramuka itu harus banyak senyumnya, ya kan? Ramah, ya kan? Itu seorang pramuka. Pramuka cemberut baik ya, wajahnya ditekuk baik jangan ya kan. Jadi orang pramuka harus banyak gembira. Oke, kemudian pohon pramuka ya apa? Pohon kelapa. Pohon pramuka. Pohon kelapa itu ternyata tumbuhnya lurus menjulang ke atas apa menjulang ke samping? Ya, menjulang ya ke atas. Tidak, kayaknya jarang ya. Ada pohon kelapa kok menjulang ke samping atau menjulang ke bawah, gandul-gandul ya nggak ada ya kan? Abang lah. Hah? Itu pengecualian abnormal ya. Ada yang bercabang abnormal. Ada kejadian khusus ya. Dan khusus. Jadi pohon kelapa secara umum itu tumbuhnya menjulang ke atas. Tinggi. Sampai berapa meter? Ada yang sampai 25 meter, bahkan lebih. Kalau di tempat yang cocok, yang tenggang, istilah di atasnya itu memang leluasa, sinar matahari masuk dengan bebas, itu pohon kelapa bisa tinggi banget. Ya kan? Nah ini menggambarkan apa? Bahwa seorang pramuka itu mempunyai cita-cita yang tinggi, mulia, dan jujur, serta tetap tegak, tidak mudah tergoyahkan oleh atau terumbang-ambingkan oleh situasi. Prinsipnya jelas. Oke. Maka ini ada DDA, kakak DP ini juga tidak terumbang-ambing oleh situasi ya. Lalu bagian tetap hadir di sekolah ya tidak terpengaruh ya kan.
punya cita-cita yang tinggi. Jadi seorang pramuka harus berani punya cita-cita yang tinggi. Dan juga jiwanya mulia serta jujur. Nah, inilah ternyata kenapa dipilih lambang pramuka tunas kelapa. Nah, oh ya pantas saja adik-adik semuanya, ternyata lambang pramuka itu yang menciptakan siapa? Beliau adalah Bapak Sumarjo Atmodipuro. Itu Bapak Haji Sumarjo Atmodipuro. Pantas saja memilih tunas kelapa, karena apa? Karena beliau adalah pembina pramuka yang berasal dari Departemen Pertanian. Seorang yang bekerja di Departemen Pertanian tentu saja hari-hariannya kan berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan ya, termasuk dengan buah-buahan. Nah, ternyata setelah diselidiki, kemudian dikaji dan sebagainya, ternyata beliau memilih tunas kelapa ini sebagai lambang pramuka, karena jelas karena bergelut setiap harinya dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, jadi sudah tahu persis makna-makna dari buah-buah yang cocok diterapkan sebagai lambang pramuka. Dipilihlah tunas kelapa, sehingga paham ya adik-adik ya, kenapa tidak dipilih buah lain, gandul atau apa ya? Alasannya itu. Alasannya adalah apa yang sudah sesuatu disampaikan tadi. Nah, kapan itu dicipta? Itu dicipta tahun 1961. Kamu sudah lahir belum tahun 61? Di mana kamu? Tidak tahu ya kita ya. Kita masih di rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bapak ibumu saja belum lahir ini tahun 61. Pak Haji saja 70 malah. Nah, Haji Sati lebih muda ini 65, ya kan? 65. Ya kan orang tuamu kan mungkin Daudi sama saya sama Kak Haji lah ya. Jadi belum lahir juga. Nah, ini beliau sudah memikirkan bagaimana pramuka ke depan. Oke, kita berterima kasih ya. Ini harus tahu loh ya, yang menciptakan siapa. Nanti kalau post tes keluar, awas ya kan. Nah, bagus tahun 61. Oke. Nah, pemakaian lambang gerakan pramuka itu juga diatur di dalam ADART dan juga di SK-kan. Ya. SK yang mengatur atau menetapkan untuk lambang pramuka adalah tunas kelapa adalah SK Kuarnas. Kuarnas itu singkatan dari Kuartir Nasional. Artinya tingkat nasional, yaitu nomornya berapa? Nomor 06 garis miring KN itu Kuarnas Nasional tahun 72. Itu sudah memiliki hak paten. Hak paten itu haknya dari Kuarnas, tidak boleh dipakai orang lain. Tidak boleh diakui oleh orang lain. Itu di SK-kan. Jadi intinya isinya antara lain tunas kelapa adalah gambar siluet tunas kelapa. Kemudian tunas kelapa dilengkari padi dan kapas, ada tulisan pramuka. Nah, ini lambang gerakan pramuka. Oke. Kita lanjut. Nah, ada lambang gerakan pramuka dunia juga biar kalian tahu ya. Jadi tanda WOSEM pramuka putra dan putri. WOSEM itu singkatan dari World Organization of Scout Movement ya. Movement apa ya? Jadi itu lambang pramuka dunia itu kalau yang putra itu kotak, kemudian yang putri bulat. Di situ ada tiga ujung yang diikat oleh tali. Nah, ini punya arti juga ya, punya arti juga. Apa artinya? Nah, artinya ada gambar kompasnya. Kompas di dalam lambang pramuka dunia itu, kompas melambangkan suatu pedoman bagi pramuka agar selalu berbuat kebenaran. Jadi pramuka punya pedoman, punya kompas untuk berbuat kebenaran.
tiga ujung simbol yang diikat tadi adalah merupakan janji pramuka, ya, janji pramuka yang diikat. Kemudian 2 bintang melambangkan bahwa pramuka dapat memberikan pertolongan yang pertama dan memberi penerang pada dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, kemudian tali melingkar yang ujungnya diikat, simbol mati melambangkan persaudaraan dan persahabatan. Kita satu bagian dari pramuka dunia. Kemudian warna putih melambangkan pramuka itu berarti suci. Jadi pandu dunia itu ada warna putih suci. Kemudian warna ungu melambangkan keterampilan kepemimpinan. Jadi seorang pramuka itu harus bisa dipimpin dan juga bisa memimpin. Kalau dipimpin rengkel mesti orang bisa memimpin, kan? Jadi memang untuk bisa memimpin harus menjadi terpimpin, ya, gitu. Oke. Nah, sampai di sini dulu adik-adik. Artinya tentang lambang pramuka. Mudah-mudahan kalian semakin mantap menjadi seorang pramuka. Ternyata pramuka itu memiliki jiwa yang benar-benar top markotop, ya kan? Top markotop. Jadi kalau kalian mengaku seorang pramuka, kalian memiliki jiwa-jiwa seperti yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak kita, termasuk dari Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian sekarang semakin paham dan semakin mantap menjadi seorang anggota pramuka. Sehingga saya tidak ingin mendengar lagi jadi anggota pramuka kok awang-awangan, dia ratri ini malah di plesiran gitu ya. Dia ratri Aprilia ya. Kamu plesiran kemana? Ya nggak apa-apa. Yang penting dimanapun kamu sudah pakai baju pramuka, oke ya. Ya, selamat menikmati, selamat hati-hati di jalan ya. Bapak nyopir kan hati-hati. Oke. Saya akhiri sekian dulu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali tepuk pramuka. Salam pramuka. Salam. Oke, terima kasih. Saya silakan ke kakak DP yang mau mengisi sedikit. Ini sudah dicek belum? Perlu dicek enggak? Kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Jaya, jaya, terima kasih kami yang ingin maju sama-sama. Terima kasih dari kami yang ingin maju sama-sama. Sudah selesai, tinggal DP mau tutup ya. Kasih mau enggak, saya. Ditutup sudah kenalan tadi. Ya, ya. Bisa enggak? Bisa enggak? Adik-adik sampai di sini dulu pertemuan kita saat ini, dilanjut besok pagi. Kita akhiri dengan ucapan jangan lupa berevaluasi. Tampil di depan aja. Tampil di depan. Itu dia. Adik-adik sampai di sini dulu. Kegiatan pramuka ini
Oke adik-adik, jadi kegiatan pramuka blok hari ini sudah selesai. Bisa dilanjutkan untuk hari selanjutnya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan karena sekarang udah hari Jumat. Sekian dari saya. Kita tutup bacaan dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu kali tepuk pramuka. Buat tempat dincas, tinggal tangan dincas.